Halo, selamat pagi semuanya. Baik, di sini kita akan memulai pelajaran kita lagi. Sebelumnya, ayo siapa yang belum sarapan pagi? Sebelum berangkat ke sekolah, terlebih dahulu harus sarapan. Isi dulu perut, maka bisa kita belajar dengan serius. Misalnya kita belum makan, itu pun belum tentu serius karena kita lapar. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran kita, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, ibu di sini kita mempelajari tentang mata pelajaran kita kan bahasa Indonesia. Terus ibu mau memperjelas tentang cerita rakyat. Di sini ibu akan membawa tentang cerita rakyat. Oke, sebelum ibu kalian harus mendengarkan ibu, harus nanti ribut. Cerita rakyat. Cerita rakyat Indonesia adalah cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diwarisi secara lisan. Cerita ini menjadi satu set dari sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia yang terus berlanjut ke generasi seterusnya melalui tradisi. Oke, cerita rakyat adalah cerita yang diciptakan kemudian berkembang masyarakat tanpa dapat teridentifikasi dalam penciptanya. Oke, sebelum ibu melanjutkan lagi, apakah di sini pernah mendengarkan cerita rakyat? Oke, sebelum kita melanjutkan lagi, semoga kalian terlebih dahulu sudah mendengarkan cerita rakyat. Kita akan membahas lagi. Cerita rakyat itu terbagi. Ada cerita rakyat hikayat. Oke, di sini Bu akan membacakannya. Hikayat 1. Hikayat yang bersifat didaktif atau yang bertendensi mendidik dengan memberikan keteladanan yang baik pada tokoh. 2. Hikayat bersifat sejarah yang menggambarkan kehidupan tokoh dalam sejarah meski banyak yang bersifat anakronisme. 3. Hikayat bersifat keamanan diambil dari kisah yang bersifat agama. 3. Epos, kepahlawanan yang menentukan patriotisme sang tokoh terhadap negara atau kebenaran. Oke, cerita rakyat, cerita hakikat itu merupakan cerita rakyat. Dongeng. Di sini sebelum ibu memberikan apa itu dongeng, pasti anak ibu sudah mendengar dongeng-dongeng sebelumnya, atau dongeng di buku, dongeng di televisi, dimanapun ada. Ya udah, ibu di sini akan memberikan apa itu dongeng. Dongeng 1. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang. 2. Cerita pelipur lara adalah cerita yang bersifat menghibur. 3. Fabel adalah cerita yang menggambarkan waktu dan budi manusia yang diperankan oleh bintang. 4. Legenda adalah cerita pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan asal mula satu tempat. 5. Mite dengan cerita yang mempunyai latar belakang. Latar belakang berarti cerita itu mempunyai latar belakang. Latar belakang sejarah dianggap suci, banyak memandang hal gaib. Cerita itu, sebelum kita melanjutkan, cerita itu misalnya cerita dongeng itu ada yang berangan, ada yang tidak pasti, dan ada juga yang pasti dia membuat cerita itu. 6. Sage adalah cerita yang mengisahkan keberanian, kesakitan, dan kepahlawanan seseorang. Misalnya, siapa di sini yang pernah mendengarkan cerita
timun emas, bawang putih, bawang merah. Udah pernah mendengarkan cerita itu berisikan bawang putih, bawang merah itu berisikan ada yang baik dan ada yang jahat. Di kehidupan kita pun di masyarakat sebenarnya ada juga yang sifatnya jahat dan ada juga yang sifatnya baik. Tidak semua manusia itu sama, maka dibuat di situ bawang putih, bawang merah supaya kita melihat bagaimana itu cerminan dari masyarakat. Sebelum kita melanjut lagi, siapa di sini mau mendengarkan cerita dari Ibu? Ibu akan menceritakan satu dongeng atau satu cerita rakyat supaya kalian lebih memahami dari cerita rakyat. Siapa di sini pernah mendengarkan cerita rakyat Danau Toba? Di sini Ibu akan membacakan. Kalian harus mendengarkan Ibu membaca cerita rakyat. Nanti Ibu akan nanyakan satu persatu sama kalian dan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Dengarkan Ibu ya. Ibu akan membacakannya. Cerita rakyat Danau Toba. Pada zaman dahulu adalah seorang petani bernama Toba yang mendiri sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengajarkan sawah dan ladang untuk keperluan hidupnya. Selain mengajarkan ladangnya, kadang-kadang lelaki itu pergi memancing ikan ke sungai yang berada jauh dari rumahnya. Setiapkah dua memancing, mudah saja ikan didapati karena di sungai yang jernih itu memang banyak sekali ikan. Seorang petani itu di Danau Toba dia memancing ikan. Ikan hasil pancingnya dia masak untuk dimakan. Dia memancing itu untuk kebutuhan sehari-hari. Dia itu sebagai kalau kita kan makan nasi, dan kalau dia tidak, dia memakan ikan itu. Terus pada suatu sore setelah pulang dari ladang, lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tidak beberapa lama, tiba-tiba pancing itu disambar ikan yang langsung menarik pancing itu. Disambar ikan yang langsung menarik pancing itulah ke tengah sungai. Hati petani itu menjadi gembira. Dia menjadi gembira karena mendapatkan ikan. Karena dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingnya itu adalah ikan yang besar. Dia mendapatkan ikan yang besar. Setelah beberapa lama dia biarkan pancingnya ditarik ikan itu ke sana kemari. Barulah pancing itu ditariknya. Perlahan-lahan ketika pancing itu disentahkan, tampaklah seekor ikan besar tergantung dan melempar gelapar di ujung tali pancingnya dengan cepat. Ikan itu ditariknya ke darat supaya tidak lepas. Sambil tersenyum gembira mata pancingnya dia lepas dan mulut ikan itu. Dia tersenyum sambil membayangkannya betapa enaknya nanti daging ikan itu kalau dipanggang. Ketika meninggalkan sungai pulang ke rumah, hari sudah mulai senja. Setibanya di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan besar hasil pancingnya ke dapur. Ketika dia hendak menyelamatkan api untuk memanggang ikan itu, ternyata kayu bakar di dapur rumahnya sudah habis. Dia segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari bawah kolom rumahnya. Kemudian sambil membawa beberapa potong kayu bakar, dia naik kembali ke atas rumah dan langsung menuju dapur. Pada saat lelaki itu tiba di dapur, dia terkejut sekali karena ikan besar itu sudah tidak ada lagi. Tetapi tempat ikan itu tadi ditempatkan tampak.
Terhampar beberapa keping uang emas. Lelaki itu segera membawa keping uang emas ke dalam kamar. Ketika lelaki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya terhisap. Di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan cantik dengan rambut panjang terturai. Lelaki itu menjadi sangat terpesona karena wajah perempuan yang berdiri di hadapannya luar biasa cantiknya. Karena hari sudah malam, perempuan itu minta agar lampu dia nyalakan. Setelah lelaki itu menyalakan lampu, dia diajak perempuan itu mengawaninya ke dapur karena dia hendak memasak nasi untuk mereka. Sambil menunggu nasi masak, diceritakannya oleh perempuan itu bahwa dia adalah penjelmain dari ikan besar yang tadi didapat lelaki itu ketika memancing di sungai. Kemudian dijelaskannya pula bahwa beberapa keping uang emas yang terletak di dapur itu adalah berjema sisihkan setelah beberapa minggu pertemuan cantik itu tinggal serumah bersama. Pada suatu hari lelaki itu mengelamar perempuan tersebut untuk jadi istrinya. Perempuan itu bersedia menerima lamaran dengan syarat lelaki itu harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang menjelma dari ikan. Setelah lelaki itu bersumpah demikian, kawinlah mereka. Setelah kemudian mereka dikaruniai seorang anak lelaki yang mereka beri nama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan ibunya, yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Setelah cukup besar, anak itu disuruh ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun sering dia menolak mengajarkan tugas itu. Baik, ibu tadi sudah kan membacakan dongeng. Dongengnya itu masih panjang. Nanti kalian membaca di rumah. Nanti ibu akan kasih tugas kalian menulis siapa-siapa aja di dalam cerita dan bagaimana jalur ceritanya. Nah, jalan cerita dongeng kalian tulis tokoh-tokohnya, kalian tulis nanti apa-apa aja yang di dalam cerita. Sebelumnya siapa yang sudah mendengar cerita Danau Toba? Hayo. Mungkin yang sebagian udah, sebagian belum. Karena kita sudah membacakan satu dongeng, nanti tugas lagi. Nanti kalian buat 3 dongeng atau cerita rakyat, kalian tulis dan kalian buat siapa-siapa aja tokoh dalam cerita. Misalnya kalian membuat Timun Mas, siapa-siapa aja tokohnya kalian tulis. Nanti ibu akan memeriksa satu persatu. Nanti siapa yang tidak siap, ibu akan memberi hukuman kepada yang tidak mengerjakan. Karena sebelumnya ibu tadi sudah membilang dengarkan ibu baik-baik supaya kalian nanti paham di mana nanti ibu mengasih tugas kalian langsung mengerti. Tadi kalian ribut sana ribut sini, pasti kalian tidak mengerti apa itu cerita rakyat, apa itu cerita dongeng. Cerita rakyat itu menceritakan dongeng ataupun bisa cerita itu bisa betul, bisa juga tidak. Makanya kalian bisa menceritakan entah cerita apapun, pokoknya nggak apa-apa. Pokoknya 3 cerita dongeng. Oke,
Awas ya, awas minggu depan kita akan belajar kembali. Awas nanti ibu memeriksa satu persatu tugas dari kalian. Yang tidak mengerjakan ibu akan memberi hukuman. Oke, sampai di sinilah pelajaran kita. Semoga kalian memahami apa itu cerita dongeng. Oke, sebaiknya kita pulang. Oke, terima kasih.